Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan sedikit materi mengenai manusia, pengetahuan, dan intelijensi yang beranggotakan saya Rizka Pangesti, Evan Krisnaidi, Miftahul Jannah, dan Rohmatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pangesti, NIM 43040190164. Saya akan membacakan tentang pengetahuan sebagai cara berada. Pengetahuan merupakan nilai bagi makhluk yang mempunyai baik manusia, malaikat, ataupun binatang. Pengetahuan adalah suatu kekayaan dan kesempurnaan. Bagi manusia, seseorang yang lebih baik adalah lebih baik kalau dibandingkan dengan yang tidak tahu apa-apa. Dengan pengetahuan menjadikan dia berprestasi secara lebih baik dan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ada suatu korelasi antara pengetahuan dan ada antara tingkat pengetahuan suatu pengada dan tingkat kepenuhan yang dapat diberikan kepada eksistensinya. Pengetahuan sebagai cara berada manusia. Pengetahuan sebagai cara berada manusia merupakan suatu adaptasi akumulatif yang sangat terbuka dan dinamis. Pengetahuan sebagai cara berada manusia terbuka bagi masa depan, karenanya terbuka juga bagi masa sekarang. Pengetahuan manusia sesaat pun tidak pernah seutuhnya identik dengan dirinya sendiri. Kebenaran dan kepastian. Pengetahuan manusia adalah kebenaran dan kepastian dalam hidup dan kehidupan manusia yang tidak pernah dihabiskan seperti sebuah kebenaran matematis. Apabila manusia tidak pas dengan dirinya sendiri, tetapi selalu berada pada dirinya sendiri, melampaui dirinya sendiri, maka demikian pula halnya dengan pengetahuan. Ia tidak tahu apa yang ia ketahuinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Miftahul Jannah, NIM 205 dari kelompok 5. Jadi hari ini tuh aku mau jelasin materi yang ketiga, yaitu tentang sifat dan objek intelijensi manusia. Yang pertama yaitu sifat intelijensi manusia itu adalah objektif, mendalam, terstruktur, dan objek khas dari intelijensi manusia dewasa adalah bersifat tak terbatas. Ia mampu menghitungkan pelajaran masa lampau, juga kemungkinan masa depan. Intelijensi selalu merefleksikan dan ia selalu terus-menerus secara makin dalam dan luas. Menurut psikologi kontemporer, yang tidak menentang intelijensi dengan panca indera, tetapi membandingkan intelijensi orang dewasa dengan intelijensi anak-anak. Intelijensi orang dewasa dapat dikenal dengan objeknya, sedangkan intelijensi anak bersifat egosentris. Maksud dari egosentris sendiri ini dapat diartikan sebelum berumur 7 tahun, anak mengarahkan segala sesuatu pada dirinya dan menafsirkan segala sesuatu dalam hubungan dengan dirinya. Ia menangkap realitas melalui keinginan hasrat-hasrat dan ketakutan-ketakutannya. Sedangkan objek intelijensi manusia adalah ada, baik yang pernah ada dan kemungkinan ada, baik berupa hayalan atau kenyataan. Jadi, objek dari intelijensi itu sendiri tentang esensi dan eksistensi. Segala penegasan, penilaian, kesimpulan, dan penalaran kita didasarkan kepada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip identitas, yaitu identitas segala sesuatu itu berbeda. Jadi misalnya identitas seekor kelinci dengan hewan-hewan lain. Jadi itu kelinci mempunyai identitas seperti telinganya panjang, makannya wortel, dan cara berjalannya juga melompat. Dan itu tidak mungkin dimiliki oleh hewan lain. Terus yang kedua yaitu prinsip alasan yang mencukupi, yaitu misalnya misalnya kita punya teman baik, terus tiba-tiba teman kita bersikap dingin sama kita.
Terus kita cerita sama teman kita, kalau teman kita yang satunya itu dia sikapnya dingin sama kita gitu. Terus kamu ngiranya itu kalau teman kamu udah punya teman baru gitu. Tapi kamu sebelum sebelum bilang kayak gitu, seharusnya kamu tuh mempunyai alasan yang mencukupi, biar biar bisa jadi bukti gitu. Terus yang ketiga yaitu prinsip kasualitas efisien atau prinsip hukum sebab akibat secara tepat. Materi selanjutnya yaitu kegiatan intelijensi manusia. Kegiatan ini merupakan kondisi atau intelijensi yang terjelma berkegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu intelijensi merupakan salah satu kemampuan manusia dan beroperasi dengan partisipasi semua kemampuan lain. Yang kedua, apa yang dimengerti selalu dipahami. Terus yang ketiga, tak bisa memahami sesuatu secara mendalam dengan seketika, melainkan secara progresif, memerlukan waktu, dan mengandaikan adanya intervensi yang konstan dari daya ingat. Terus yang keempat, intelijensi melalui aktivitas dinamisme intelektual saja, perlu kehendak, keyakinan, keberanian, dan kesabaran. Terus yang kelima, untuk dapat mengerti dibutuhkan bantuan dan kolaborasi. Perlu informasi terhadap suatu objek, bimbingan penelitian, berpikir dalam hubungan dengan orang-orang lain. Itu tadi materi yang keempat. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Oke, di sini aku mau jelasin tentang tahap-tahap perkembangan akal budi manusia menurut Auguste Comte. 1. Tahap teologis. Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam perkembangan akal budi manusia. Di tahap ini, manusia berusaha menerangkan segenap fakta atau kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam yang dianggapnya berupa misteri. Menurut Auguste Comte, manusia di sini tidak menghargai dirinya sebagai makhluk yang luhur dan rasional, yang posisinya di alam semesta berada di atas makhluk yang lainnya. Contohnya, seperti halnya pada zaman purba, dimengertinya alam semesta sebagai kesatuan yang integral dan terdiri dari manusia, makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan mereka, yaitu semua gejala dan kejadian termasuk manusia berasal dan berakhir dari satu kesatuan tunggal yang bersifat rohaniah. Yang kedua, tahap metafisis. Tahap ini manusia mulai mengatakan perompakan atas cara berpikir lama yang dianggapnya tidak sanggup lagi memenuhi keinginan manusia. Untuk menemukan jawaban yang memuaskan tentang kejadian alam semesta, pada tahap ini semua gejala dan kejadian tidak lagi diterangkan dalam hubungan dengan kekuatan supranatural atau rohani. Yang ketiga, tahap positif. Dalam tahap ini, gejala dan kejadian alam tidak lagi dijelaskan secara a priori, melainkan dengan cara observasi, eksperimen, dan komparasi yang ketat dan teliti. Akal tidak diarahkan untuk mencari kekuatan yang bersifat transenden di balik atau hakikat di dalam setiap gejala dan kejadian. Akal pun tidak berorientasi pada pencarian sebab pertama dan tujuan akhir dari kehidupan.